Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku, sahabat-sahabat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan materi tentang iman kepada malaikat. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini mempermudah kita semuanya dalam memahami makna beriman kepada malaikat, dan khususnya untuk siswa-siswi SMK kelas 10 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah materi pembelajaran pada semester genap. Oke. Bab selanjutnya adalah iman kepada malaikat. Untuk peta konsep pembelajaran ini adalah yang pertama, keimanan kepada malaikat itu meliputi penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah ketika kita sudah memahami dan bisa menghayati, kemudian bisa mencerminkan dalam berperilaku kehidupan sehari-hari tentang kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pengertian iman kepada malaikat sendiri itu artinya adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Nah, percaya dulu kemudian membenarkan dengan hati. Karena malaikat itu bersifat gaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya itu dapat diketahui dan dapat dipahami dan dapat dirasakan. Oleh karena itu, setiap mukmin itu harus wajib beriman kepada malaikat. Dan iman kepada malaikat ini adalah termasuk salah satu rukun iman yang berjumlahnya ada 6. Oke. Sekarang nilai-nilai keimanan kepada malaikat yang pertama adalah kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengendalian diri dan pengawasan diri, dan nilai muraqabah, yaitu keyakinan bahwa ia terus diawasi secara ketat meski tidak ada orang di sekitarnya. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Kemudian sangat selektif, berhati-hati dalam berucap, bersikap, dan bertindak. Kemudian yang terakhir, memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap kejadian yang ada di dunia ini harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penghayatan terhadap nilai keimanan kepada malaikat yang pertama adalah memahami arti iman kepada malaikat. Nah, tadi ketika kita sudah paham tentang iman kepada malaikat, yaitu tentang percaya dan membenarkan dengan hati bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Nah, ketika sudah memahami, kemudian bisa menyadari betapa pentingnya iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, menghayati pentingnya nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala serta membiasakan menjadi pola pikir yang tunduk dan sikap terhadap tindakan-tindakan sesuai dengan syariat-syariat yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran tentang penghayatan nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat ini adalah penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala membutuhkan suatu proses yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus. Jadi ada proses, tidak langsung
Bisa, tapi prosesnya dulu dari kecil, kemudian dididik oleh kedua orang tua, di sekolah diajarkan, sampai kita bisa memahami bahwasanya kita benar-benar bisa beriman kepada malaikat. Kemudian meyakini malaikat tidak cukup hanya tahu dan hafal nama-nama malaikat saja, tapi kita juga dituntut untuk mengetahui karakter dan sifat-sifat malaikat. Nah, setelah mengetahui karakter dan sifat-sifat malaikat, kemudian kita dengan memahami lebih dalam tentang sifat-sifat malaikat itu setidaknya menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malaikat. Nah, ilustrasi gambar di sini adalah bahwasanya ada burung yang sedang makan buah-buahan ini, pada setiap rezeki yang diberikan Allah untuk makhluknya terdapat peran serta malaikat. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi gambar bahwasanya bukti bahwasanya rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya itu ada peran serta dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membuktikan kebenaran adanya malaikat Allah dan ciptaan Allah yang bersifat gaib, memang dibutuhkan alur pikir dasar dan bukti yang mendukung. Nah, kemudian pembuktian kebenaran itu yang pertama adalah dengan iman dan bersumber dari Al-Quran dan hadis terhadap hal-hal yang bersifat gaib. Nah, kemudian mengetahui dengan pembuktian dengan akal, ya contoh bahwasanya pembuktian dengan akal, pembuktian bahwasanya kita iman kepada malaikat dengan wujudnya kita adanya kehidupan dan kematian, ini adalah salah satu hal-hal yang bersifat real dan nyata tentang adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang bersifat teori, fakta atau lainnya. Nah, iman kepada Allah, malaikat, rasul, qada dan qadar serta hari akhir, ini adalah 6 rukun iman yang harus kita yakini benar-benar. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, ini adalah rukun iman yang perlu kita bersama-sama dan perlu kita yakini bersama-sama. Nah, untuk makna beriman kepada malaikat, ya, jadi ciri-cirinya apa toh orang yang beriman kepada malaikat? Ya, tentu seorang mukmin yang memanai iman kepada malaikat Allah itu setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, mudah-mudahan ciri-ciri ini ada pada diri kita. Yang pertama adalah tidak ada keraguan dalam hati. Kemudian keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar. Kemudian pemahaman keimanannya sebagai landasan untuk bersikap, bertindak, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong di dalamnya. Nah, untuk makhluk Allah yang paling taat kepada Allah, itu yang pertama adalah malaikat. Nah, jadi kalau malaikat itu diminta untuk sujud, ya sujud terus. Kemudian tugasnya diminta untuk tasbih, ya tasbih terus. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia ada kalanya yang taat, ada kalanya yang tidak taat. Kemudian jin, setan itu juga ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah, setan, iblis, nah itu makhluk yang membangkang perintah Allah. Nah, kemudian malaikat tidak memiliki hawa nafsu untuk berbuat durhaka. Malaikat selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka sehingga tidak pernah melalaikan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri khusus malaikat itu terletak pada kepatuhan dan dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-34. Nah, kemudian salah satu hikmah kita beriman kepada malaikat adalah menumbuhkan cinta terhadap amal soleh. Karena di antara tugas-tugas malaikat itu juga ada yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan.
Makanya dari itu ketika kita beriman, setiap kali, setiap saat perbuatan kita diawasi oleh malaikat dan akan dicatat oleh malaikat. Nah, kemudian di dalam belajar bagaimana kita membuktikan atau contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Nah, tentu banyak sekali perilaku-perilaku yang mencerminkan tentang beriman kepada malaikat. Akan tetapi yang lebih spesifik lagi di sini adalah senantiasa melakukan segala sesuatu secara profesional. Profesional itu berarti sesuai dengan keahliannya, kemudian amanah dan proporsional, sesuai dengan kadarnya. Jadi tidak berlebih-lebihan. Kemudian belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Sering saya sampaikan bahwasanya kuncinya ilmu adalah bertanya. Jadi ketika ada pembelajaran apapun, mata pelajaran apapun, perbanyaklah bertanya. Maka itu adalah sebagai kunci kalian untuk mendapatkan ilmu. Dan yang paling penting ketika kita perilaku beriman kepada malaikat adalah senantiasa untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ilustrasi gambar di sini adalah ketika kalian sedang ujian, ya, tidak mencontek. Nah, ini adalah salah satu perilaku implementasi iman kepada malaikat. Nah, kemudian di antara yang lain senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak. Jadi salah satu hikmah atau perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat adalah senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak. Kemudian tidak hanya taat beribadah tapi juga semangat. Nah, jadi semangat dalam beribadah itu untuk menjadi yang terbaik. Jadi tidak asal-asalan yang penting ibadah. Nah, itu boleh, tapi ada kalanya lagi kalau kita bisa mencari yang lebih baik, kenapa tidak? Contoh sama-sama waktunya sholat duhur itu kan sama ya. Cuma mungkin beda daerah saja, tapi waktunya sudah sama. Dan tingkatannya perilakunya itu pun berbeda dalam kesadarannya beriman kepada malaikat. Ada kalanya yang sudah mendengar adzan duduk-duduk dulu, santai-santai dulu. Ada kalanya yang langsung berlari. Ada kalanya juga yang sebelum adzan sudah menunggu waktu sholat. Nah, tentu nilai ibadahnya itu berbeda. Maka dari itu mudah-mudahan ketika kita sudah mencerminkan perilaku kesadaran beriman kepada malaikat, kita lebih semangat lagi untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang terakhir, senantiasa bersikap rendah hati, taat dan tidak sombong. Jadi meskipun kita sudah melakukan ibadah yang terbaik, kita tidak boleh sombong. Nah, apalagi tadi yang pertama adalah perilaku kita harus disandarkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada kalian semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.